Putmir Podcast Sound Inspiration. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama kami di Putmir Podcast Sound Inspiration. Hai, suara penontonnya 1.000 penonton. Oke, 1.000 penonton 1.500. Oh iya. Oke. Animot ya? Udah. Mungkin di sini kita melihat ada wajah-wajah baru ya, mungkin Wajah-wajah. satu orang. Kalau Bu Jenny udah pernah Udah podcast ya, benar udah. Udah. Udah Ibu Jenny terlalu udah pernah, sering. teman-teman. Cuma sempat ini aja, sempat cuti. Kalau kalian mau tahu Bu Jenny podcastnya kapan, cari Iya, cari videonya. episode yang awal banget. awal-awal Sebelum di studio juga udah ada. Nah, boleh nih Kak langsung kenalan boleh, Bu? Iya. Ya, dari siapa dulu nih? Saya dulu atau Ibu dulu? Boleh. Boleh Bapak dulu. Dari yang mukanya paling asing. Paling asik. Oke. Paling baru. Paling baru ya. Oh iya, paling baru. Halo semuanya, halo juga podcaster. Halo. Iya, halo. Kenalkan, nama saya Alfred. Saya adalah seorang hamba Tuhan di gereja GBI Seduk. Ah, Mungkin itu aja. Atau oke. ada yang mau? Nanti biar diulik aja Pak biar sama diulik anak, aja, tenang ya. aja. Iya. Udah siap mau ngulik kan? Iya kan? Dong, ya. Kayaknya kita kenalan dulu deh berempat, Bu. Iya boleh. Mulai dari Ibu. Ibu kenalan lagi? Iya. kenalan. Iya. Udah deh, oke ya. Perkenalkan, Ibu Jenny Restiarjanti, mengajar fisika. Kemudian Ibu selaku kesiswaan di SMA Putra Nirmala. Salam kenal bagi yang baru nonton. Selamat kenal. Halo Ibu Jenny. Kalian nggak kenalan? Nah, boleh. Iya deh. Saya udah muka saya udah ini ya. Udah Ada sering. membusuk di sini. Jadi Oke, boleh. setiap video ada thumbnailnya dia. Iya. Iya, Bosan bener-bener penonton juga. ini. Bentar lagi. Imlek kan ada ya? Iya. Iya. Musik ada, konten ada. Multi talent. Biasa. Kenalan lagi gak apa-apa? Oke. Perkenalkan semuanya, buat yang belum kenal, nama saya Timothy Julian Bentaran dari kelas 10B. Halo semuanya. Halo Pak. Halo. Ya, halo. Next. Iren. Halo semuanya, kenalkan nama aku Iren dari kelas 10B. Oh, ini 10 semua ya? Oh iya. Iya, Oke. kata sekelas. Ya, Mau ngapain nih? Kita Adek kayaknya- Iren dan adek Timothy. dulu adek. Ada tim. Apa ya yang kenalannya ini udah cukup nih sama Bro, kamu ada kepo-kepo apa nggak gitu sebelum kita mulai ke intinya? Mm-mm. Ingat. inti. Apa ya? Ada yang mau Nggak ada diulik? sih kayaknya. Tadi untuk gereja di Ciledug GBI aja Pak. Iya, GBI Seduk. Biasanya kan kalau GBI itu kan ada namanya gitu, GBI Holy, GBI Calvary, GBI apa? Oh ya, kalau di tempat saya pelayanan itu jadi menyesuaikan kotaknya. Oh. Jadi GBI Seduk kan ada juga di sini GBI Cirebon di Oh, iya. Kalvari kalau nggak salah di jalan apa ya? Pak Hidin gak sih? Depan BCA bukan? Mana sih? Depan BCA. Oh iya, Sudarso, benar. Sudarso. Berarti jemaat Ciledug gitu. Iya, cuma sesuai wilayahnya lah. Oke. Oh iya. Itu kalau sampingnya itu beberapa blok setelahnya ada gereja Santo Yosef. Jadi kalau minggu tuh lumayan ya, jalannya agak macet parkir. GBI Kalvari. Iya benar, karena GBI Calvary berapa meter selanjutnya tuh gereja Katolik. Jadi memang itu ini area gereja, jalan Area gereja. suci ya. Area perbankan juga sih sebenarnya Pak. Iya, bank situ banyak Pak. Oke, mungkin cukup untuk menguliknya. Iren ada yang mau ditanyakan? Enggak, kayaknya nggak usah. Enggak usah. Udah kenal ya, udah kenal. Oke, mungkin pertanyaan selengkapnya bakal kita lanjut di pertanyaan ke-1 mungkin boleh. Iren. Ya, yang pertama, gimana sih cara buat ngatasin overthinking pada remaja tuh? Sebelum nanti Ibu dan Bapak Pendeta menjawab, Ibu pengen tahu dulu, kenapa kalian memilih tema overthinking? Iya. Lebih ke Iren sih, bukan kalian. Saya cuma menerima apa yang dikirim tadi buat podcast. Jujur sekali. Itu Kenapa? podcaster kita yang sudah dipersiapkan itu ada urusan ya. Oh iya. Sebelumnya kan bukan saya, Pak. Jadi saya ini cuman pengganti dari podcaster sebelumnya gitu. Sebelumnya itu ada Miracle juga dari kelas 10B. Cuman dia ada urusan buat OSN-nya, lomba matematika, jadi dia harus latihan.
Oh iya, semangat Kebetulan miracle. nggak bisa. Oh masih bisa. Can't Nah, wait. jadi yaudah temanya terpikirlah overthinking gitu. Namanya ya karena kan dari remaja-remaja sekarang Nah, kayak banyak dia. banyak yang pikirannya kacau. mm-mm. Termasuk kalian nggak OVT kan? Kan bahasanya sekarang OVT nggak sih? Kadang-kadang. Kayak overthinking. Mm-mm. Kalian pernah overthinking? Kadang-kadang sih tergantung situasi dan kondisi. Oke. Mau dijawab dulu sama Bapak? Oke, Ibu dulu. Oke deh. Tadi bagaimana cara mengatasi overthinking dalam remaja ya? Overthinking udah over berlebihan, thinking berpikir. Jadi berpikirnya tuh secara berlebihan gitu ya. Mungkinnya secara gambaran umumnya untuk orang teman-teman yang di luar sana yang memahami OVT itu apa. Cara mengatasinya kalau ibu sih berkaca dari diri sendiri ya, biar nggak terlalu overthinking tuh ya harus berpikiran positif aja sih, itulah. Jadi kalau misalnya kita jangan terlalu apa-apa pikirnya ke negatif, misalnya si A ngelakuin ini, oh nanti dampaknya negatif kayak gimana gitu, jangan. Jadi jangan mudah untuk berpikiran negatif. Jadi teruslah untuk berpikiran positif, karena ketika kita berpikiran positif, kita ketemu masalah nih, ini orang kalau misalnya mau udah ketemu masalah, mau berpikiran positif, otomatis pasti secara nggak langsung akan cari solusinya dong. Nah, ketika pencarian solusi itulah sebenarnya bisa mengurangi teman-teman untuk berpikiran untuk tidak overthinking. Setuju. Gitu. Karena kalau misalnya kita udah fokusnya solusi, gimana ya gue nyelesain masalah ini gitu. Jadi otomatis pikiran-pikiran negatif tuh akan hilang secara otomatis. Yang penting sih diri kita sendirinya dulu. Kadang kalau misalnya ya lingkungan terus teman-teman yang lain juga itu berpengaruh juga sebenarnya dalam kita berpikir gitu kan. Tapi memang fokus utamanya karena yang berpikir overthinking itu adalah misalnya diri kita sendiri, ya jadi gimana caranya diri kita sendirinya juga harus mau untuk melawan pikiran yang seperti itu ya, dengan cara mungkin salah satunya mencari solusi yang terbaik ketika kita mendapatkan masalah. Masalahnya nggak usah harus yang gede-gede. Kalau yang teman-teman sekarang yang di SMA itu kan biasanya masalahnya tuh ya misalnya diajak kerja kelompok, yang satu ada yang mau kerja, yang satu nggak mau kerja, udah overthinking ya kan. Oh yang ini nggak mau kerja nih ini. Padahal kita juga nggak tahu si teman kita ini kenapa kok tidak bisa ikut kerja kelompok misalnya kayak gitu. Nah hal-hal yang sepele itu yang mungkin teman-teman dirasain yang merupakan suatu masalah gitu ya gimana caranya untuk mencari solusinya gitu. Itulah salah satu cara sih. Mungkin ada beberapa cara yang lain kalau misalnya itu dengan para ahlinya gitu ya gitu. Jadi emang mungkin kalau overthinking itu lebih untuk ke masalah-masalah yang negatif mungkin ya, kayak misalnya dari -1H gitu, dia mikir apa sih Hapin satu ya kebalik -1H. Coba ketawa besar tapi takut Roberto nanti ketawanya ibu terlalu besar ya. Aman kan ya? Oke. Nge-lag. Ya nggak apa-apa. -1 iya. Pokoknya kayak overthinkingnya cemas. Kayak gitu loh, itu ciri-cirinya kita cemas. Mau ulangan cemas Ya, gitu kan kalau belum belajar ya. Kalau belum belajar cemas gitu. Hal-hal yang negatif kayak misalnya kita mikir, oh besok ada ini nih, jadi kita ngerasa oh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya kacau deh ini gitu. Ya udah kalau kayak gitu tuh susah nanti. Kalah. Mau mikirin solusinya pun susah gitu. Kan Betul. udah Jadi kalah harus tenang sama- dulu, tenang, relax, enjoykan badan, pikiran, jasmani dan rohani. Cailah, ada disambung nanti sama Bang Iya, Pendeta kalau secara udah rohani ini agak- Nah, gitu ya. Kalau secara rohani gimana ya? Kadang aku juga bingung sih sama para remaja yang overthinking gitu. Karena sebenarnya kenapa kalian bisa overthinking itu? Yang kadang aku bingung tuh di situ kan, overthinking berpikir secara berlebihan. Maksudnya gini kan, kalau seandainya kita berpikir boleh, tapi secara berlebihan itu kalau bagi saya nggak ada gunanya. Semisal contoh kan, kalau misal besok di sini kan katanya mau olimpiade tuh ya, yang katanya akan dikirim. Nah, semisal contoh saya ikut olimpiade dan perlombaannya tuh minggu depannya lah. Lalu saya belajar nih. Kalau orang yang benar dia boleh berpikir bagaimana saya bisa lolos nanti. Tapi kalau orang yang overthinking kan dia udah berpikir melewati itu. Semisal contoh, aduh kayaknya aku kalah deh kayak tadi. Aduh kayaknya aku nggak bisa. Ini kan suatu pikiran yang nggak berguna. Maksudnya ketika nanti kita kalah
ataupun menang, itu kan nggak ada pengaruh dari pikiran kita sebelumnya yang dimana kita mikir minggu depan kayaknya aku kalah deh, minggu depan aku kalah deh. Daripada mikirin itu yang nggak ada gunanya, mending kita mikirin gimana nih cara aku menghafal bagian ini, atau gimana cara aku belajar bagian ini supaya nanti kita nyampe pada hari H bisa melakukan yang paling terbaik lah yang kita bisa. Itu jadi bagi saya overthinking kayak apa ya, kayak pekerjaan orang yang kurang pinter aja kalau bagi saya gitu kan, karena apapun yang kita pikirkan di depan itu kan sudah ada yang mengatur ya, kalau yang saya percaya di dalam rohani sudah ada yang mengatur. Jadi nggak ada gunanya guys kalian mikir sekarang terlalu berlebihan, tetap aja ketentuan Tuhan yang di depan yang akan terjadi itu kalau dari saya. Itu jadi jangan terlalu berpikir yang berlebihan. Boleh berpikir, namanya juga manusia tuh harus berpikir ya dalam segala tindak dan tanduknya gitu kan. Tapi ya itu berpikirnya tuh ya berpikir yang mungkin yang terplanning. Misalnya teman-teman nanti mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, itu silakan. Itu malah memang harus dipikirkan sejak sedini mungkin. Tapi kalau misalnya berpikiran yang kayak besok ulangan, besok ini, udah nggak bisa nih, gue kayaknya nggak bisa ngerjain deh, saya nggak bisa deh kayaknya untuk yang mata pelajaran ini itu. Nah itu yang harus dihindari ya teman-teman. Tapi kalau misalnya berpikir ya yang hal lain untuk terkait planning, berencana sesuatu yang nanti masa depan atau kegiatan-kegiatan positif, itu dipersilahkan dan itu malah sangat diharuskan. Karena kalau tidak terplanning, tidak terpikirkan dari sekarang, ya kita juga nanti nggak tahu dong step by stepnya kita harus melakukan apa. Gitu. Jadi jangan mikir akibatnya, tapi kita mikirin planningnya gimana caranya saya supaya dapetin goal saya itu, ya, impian betul. saya. Tercapai. Mending buang waktu di situ ya Bu. Betul sekali. Daripada buang waktu yang berpikir yang berlebihan. Kesimpulannya daripada overthinking, mending kita mempersiapkan sesuatu hal yang memungkinkan nanti di hari hanya kita siap untuk memunculkan hal yang lebih baik. Ya, pasti nanti akan ada solusinya sih. Ya, pasti. Tepuk tangan dong, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang sana. Jangan diem sih. kasih efek tahan kan. Nanti editornya siapa editornya? Siapa? Oke, nanti kita kasih kerjaan buat Juan yang banyak. Nanti di sini ada nama pendetanya, di sini Juan, di sini nama ibu nanti di sini. Pendetanya sini aja, Bu. Nah, sini ya. Nanti mungkin kalau ada Instagramnya boleh dikasih. Instagramnya Bapak Pendeta. Boleh, nih kita lanjut, Pak. Lanjut, teks. Boleh untuk pertanyaan yang kedua ya. Dari yang dilihat nih di lingkungan Bapak dan Ibu mungkin, banyak kan sekarang anak remaja yang labil dalam emosinya, juga dalam sikap tingkah lakunya gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini gimana sih caranya biar remaja tuh bisa mengendalikan itu? Mungkin bisa solusi atau pandangan. Mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi dalam tingkah lakunya mungkin. Ya masih tetap sih kalau saya seperti jawaban pertama, paling ya kalau rohani ini sih banyak-banyak lah ke gereja biar nanti ketemu sama orang yang lebih tua, yang lebih istilahnya lebih bijaksana lah, lebih banyak pengalamannya. Kan paling kalau anak-anak remaja itu sakit hatinya gara-gara apa sih? Cuma bagian masalah yang kecil kalau bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah melewati itu semua. Nah, mungkin untuk mencegah supaya para remaja nggak overthinking, jangan jadi orang yang di dalam kamar terus gitu kan. Kalau ada pikiran yang semisalnya mengganggu, harus dikeluarkan. Jangan kita pendem lama-lama numpuk di pikiran, akhirnya overthinking nggak ada jalan keluar. Dan ketika overthinking itu terus berlanjut, yang saya yakini sih itu pribadi nggak akan jadi pribadi yang lebih baik, karena dia masih mikir pikiran yang seharusnya tidak perlu dia pikirkan. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Dari Ibu ya? Iya udah ngelirik Ibu nggak jawab ya. Ya oke. Kalau dari Ibu bagaimana cara untuk mengendalikan emosi? Langkah pertama Ibu biasanya adalah mengenali kalau Ibu sedang emosi. Ibu harus mengenali dulu, oh ini Ibu lagi marah, oh ini Ibu lagi emosi. Nah ketika udah mengenali itu, mencoba untuk meredam emosinya. Salah satunya mungkin dengan cara mencoba komunikasi dengan orang-orang yang sekiranya Ibu pilih itu bisa memberikan dampak positif bagi Ibu.
Iya betul, sharing atau entah itu nanti tentang pengalihan isu atau maksudnya cerita-cerita yang lain sehingga ibu bisa istilahnya melupakan emosi yang nantinya akan membludak mungkin seperti itu. Dan terutama sih mungkin kalau misalnya ketika ibu sudah mengenali ibu sedang emosi, ibu sedang marah, langsung aja deh menghadap Tuhan gitu kan, berdoa deh gitu kan. Menghadap Tuhan. Iya, maksudnya berdoa, cerita sama Tuhan gitu kan, bukan menghadap Tuhan yang tapi maksudnya bercerita deh sama Tuhan. Tuhan ini aku tuh lagi emosi gini. Kenapa? Diceritain aja sama Tuhan. Tuhan nggak akan menolak kok kalian kita cerita apa gitu kan. Cerita aja. Nanti ketika kita udah bisa tadi mungkin itu salah satu cara untuk meluapkan gitu ya. Tapi meluapkannya dengan jalan yang positif gitu. Dengan jalan yang tidak, istilahnya minimal kita tidak merugikan orang lain gitu ya, dan tidak merugikan diri sendiri terutama gitu. Paling itu sih mungkin kalau dari ibu mengendalikan emosi. Tahu dulu kalau emosi. Apa? Apa sih Ren? Yang apa? Apa ya, yang sosialisasi atau apa yang satu itu sampai 10 gini semua yang di atas. Ibu udah nggak ya? Kayaknya Ibu Jenny kayaknya nggak ada ya kan, ibu nggak ada kayaknya tuh. Gimana sih dulu Pak? Ren boleh kasih tipsnya? Iya boleh. Ini guys, baru tuh. 1, 2, 3. Sampai 10. Itu mungkin salah satu. Nanti dikasih linknya ya Juan. Oh, iya. Cara mengendalikan emosi. Biar Juan banyak kerjaannya ya. Nanti yang Agak sudah tadi Ren membangunkan sebuah topik tapi gak ada yang tahu. Ini mungkin paling itu sih kalau dari ibu. Kalau untuk mengendalikan emosi juga menurut aku sih bisa ditimpa pakai hal-hal yang positif, kayak hal-hal yang buat kita terhibur gitu. Iya. Mungkin dalam lingkungan hobi mungkin kalau bisa. Kalau lingkungan kan biasanya ada nih orang yang hobi buat pelayanan, kayak jadi pemusik. Kalau apa itu kan jadi apa ya? Jadi hal-hal yang buat dia emosi, hal-hal yang mungkin dalam pikiran dia tuh banyak pergumulan, mungkin dia bisa ke gereja gitu. Aku mau pelayanan ini gitu. Betul disalurkan dengan hobi-hobi. Betul. Kalau yang hobinya belajar ya belajar. Kan. Nggak usah senyum-senyum. Nggak kita gitu. Oke, next. Tapi Iren ada ini nggak? Ada sanggahan atau apa gitu yang mungkin? Ya kalau Iren gimana untuk mengendalikan emosi? Pernah nggak Iren mengendalikan emosi? Timothy pernah nggak? Tadi Timothy udah ya pelayanannya. Biasanya Iren kalau emosi tuh nggak dikendalin, soalnya Iren emosi tuh nggak keluar, jadi keluarnya tuh di air mata. Iya. Jadi kalau udah nangis udah gitu ya. Biasanya suka cerita gitu. Kadang. Oke. Kalau ibu mah sering sih emosi. Iya, belum ya, ibu guru kan. Tapi ya karena anak-anaknya juga bisa, puji Tuhan anak-anak di SMA Putra Nirmala juga istilahnya nggak yang bagaimana gitu, semuanya masih bisa teratasi dengan baik, bisa bersahabat dengan baik dengan bapak ibu gurunya ya, jadi ya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau misalnya sekalipun ada bapak ibu gurunya marah-marah dikit ya wajar lah, namanya juga iya. Jadi jangan lupa masuk SMA Putra Nirmala. Ujung-ujung promosi udah tahu ya. Iya dong. Aku boleh nanya nggak? Ya lanjutkan lu, nggak apa-apa promosinya. Iya udah selesai. Nanti masukin sama Juan link pendaftaran ya, www.psb. Ya mungkin aku bertanya sedikit, kan tadi menarik sih ketika kita bilang ibu tadi cerita wajar kalau marah. Nah mungkin dari kalian batas kewajaran marah kalian sebagai seorang anak muda tuh kira-kira sampai di mana gitu? Kalian nggak pasti mikir, wah ini kayaknya marah ini udah berlebihan deh. Tapi sepertinya marah ini masih kurang marah deh. Ngerti kan poinnya? Ngerti. Jadi kalian bisa nahan nih, aku nggak boleh kayak gini kalau marah, atau aku harus begini, karena sekali lagi kemarahan kan emosi juga harus dikeluarkan ya guys. Seperti kata ibu tadi, jangan sampai dipendem, itu yang akan membuat kita overthinking kembali. Bagaimana coba? Mau tahu? Oh dari aku sih jadi rencananya kita yang nanya terus ya. Kan sharing. Sebenarnya kalau untuk aku, kita harus pahamin dulu batas emosi kita sama yang emosi itu. Jadi maksudnya semisal kita yang buat salah nih, kita harus pahamin dulu dia marah karena apa gitu. Dia bisa semarah ini karena apa. Jadi kita bisa paham juga gitu, oh dia marah kayak ini wajar gitu. Jadi kita harus introspeksi juga, jangan sampai ya dia marah berlebihan tapi kita juga bales gitu. Dia bakal meledak juga gitu. Jadi kita harus paham
dia kira-kira semarah ini tuh gara-gara Alasannya apa, apa, alasannya apa. penyebabnya apa. Jadi mungkin gitu ya. mungkin itu juga bisa menjadi pemicu kita bisa saling ngerti gitu. Yang ujungnya bisa kita saling damai Erat, gitu. iya, benar, iya. Jadi intinya harus pahamin dulu sih. Kalau misalnya dia lebih marah dari kita harus paham dulu dia semarah itu karena apa gitu. Nggak boleh kita belak-belakan gitu. Kamu kenapa marah gini-gini sih gitu. Saling. Put Nirpo